Menghitung taksasi produksi tandan buah segar kebun kelapa sawit untuk 1 semester atau untuk 6 bulan ke depan berdasarkan sampel taksasi produksi pada video yang sudah saya share terdahulu. Berdasarkan video tersebut, dengan sampel tanaman menghasilkan usia 7 tahun dan jumlah pohon yang menjadi pokok sampel 3 batang, maka didapatkan hasil atau jumlah hitungan tandan buah usia 1 bulan atau bunga betina hingga 6 bulan sebagai berikut. Buah usia 1 bulan atau bunga betina pada pokok pertama berjumlah 3 tandan, pada pokok kedua berjumlah 2 janjang, pada pokok ketiga kosong sehingga totalnya 5 janjang. Buah usia 2 bulan pada pokok pertama ada 2 janjang, pada pokok yang kedua 1 janjang, dan pada pokok yang ketiga 1 janjang sehingga totalnya 4 janjang. Buah usia 3 bulan pada pokok pertama kosong, pada pokok yang kedua 2 janjang, pada pokok yang ketiga 1 janjang sehingga totalnya 3 janjang. Buah usia 4 bulan pada pokok pertama kosong, pada pokok kedua 1, pada pokok ketiga 2, maka totalnya 3 janjang. Sedangkan buah usia 5 bulan pada pohon sampel pertama kosong, pada sampel kedua kosong, dan pada pokok sampel ketiga 1 sehingga jumlahnya 1 janjang. Dan yang terakhir, buah usia 6 bulan atau yang sudah matang tadi pada pokok pertama 1 janjang, pada pokok yang kedua 1 janjang, dan pada pokok sampel yang ketiga 2 janjang sehingga totalnya ada 4 janjang. Jika kita jumlahkan total janjang berdasarkan usia buah dari pohon pertama ada 6 janjang, pohon kedua 7 janjang, pohon ketiga ada 7 janjang, sehingga totalnya kalau kita jumlahkan atau grand total kita jumlahkan menyamping ada 20 janjang. Jika kita jumlahkan dari atas ke bawah, dari total per usia tadi, yang pertama usia 1 bulan atau bunga tadi 5 janjang, 2 bulan ada 4 janjang, 3 bulan ada 3 janjang, 4 bulan ada 3 janjang, 5 bulan 1 janjang, dan umur 6 bulan atau matang 4 janjang, maka didapat total 20 janjang. Itu artinya cara pengambilan sampel dan penghitungan kita sudah benar. Sekarang, mari kita menghitung berapa tonase buah yang dapat kita peroleh dari kebun kita selama 6 bulan ke depan atau 1 semester berdasarkan kepada sampel taksasi produksi di atas. Jika kita berasumsi kebun kita usia 7 tahun tersebut adalah 100 hektar, sedangkan jumlah pokok per hektar adalah 136 pokok, maka untuk 100 hektar itu artinya 13.600 pokok. Dan jika kita berasumsi BJR atau berat rata-rata tandan buah segar kita untuk usia 7 tahun tersebut adalah 7 kg, maka tonase buah kita untuk 1 semester berikutnya sudah dapat kita hitung.
Dan jika taksasi produksi di atas kita lakukan di awal Desember tahun 2024 ini, itu artinya kita menghitung tonase tandan buah segar kebun kelapa sawit kita untuk 100 hektar tersebut terhitung mulai Desember 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025, April 2025, dan Mei 2025. Artinya 1 semester atau 6 bulan. Maka inilah tonase tandan buah segar kelapa sawit kita yang akan kita peroleh dari kebun kita seluas 100 hektar tersebut untuk 6 bulan ke depan atau 1 semester ke depan. Mari kita hitung. Berdasarkan sampel di atas, buah usia 1 bulan atau bunga betina tadi 5 janjang. Luas kebun kita 100 hektar, maka 5 janjang dikalikan 13.600 pokok. Begitu juga buah usia 2 bulan. Tadi 4 tandan. Kita kalikan 13.600. Buah 3 bulan ada 3 tandan. Kita kalikan 13.600. Buah 4 bulan ada 3 tandan. Kita kalikan 13.600. Buah usia 5 bulan ada 1 tandan. Kita kalikan 13.600. Dan buah usia 6 bulan atau matang tersebut berjumlah 4 tandan, kita kalikan 13.600. Dengan demikian akan kita peroleh jumlah janjang untuk 6 bulan ke depan adalah 20 dikalikan 13.600 pokok. Sehingga total janjangnya adalah 272.000 janjang. Jika tadi kita berasumsi BJR atau berat janjang rata-rata kebun kelapa sawit kita adalah 7 kg per janjang, maka produksi tandan buah segar kita untuk 6 bulan ke depan adalah 272.000 dikalikan 7 kg. Maka didapat produksi TBS 6 bulan ke depan atau 1 semester adalah 1.904 ton. Sekarang, jika kebun kelapa sawit kita ini misal perusahaan besar, ada 1.000 hektar, maka total tonase tandan buah segar kita untuk 6 bulan ke depan adalah 1.904 ton dikalikan 10, maka didapat 19.040 ton TBS. Dengan harga CPO dan inti kelapa sawit yang sudah ditentukan oleh pemerintah harganya, baik penjualan domestik maupun ekspor, maka berdasarkan perhitungan setelah diolah di pabrik kelapa sawit, total TBS kita 19.040 ton TBS tadi dikalikan rumus CPO, dikalikan harga CPO domestik ataupun ekspor, maka nominalnya sudah dapat diketahui. Demikian juga inti kelapa sawitnya maupun limbahnya, semua sudah bisa dihitung. Dengan demikian, seluruh manajemen sudah bisa mengkalkulasi berjalannya roda perusahaan atau perkebunan kita. Sekarang, bagaimana menghitung tonase TBS kebun kelapa sawit kita per bulan? Kalau per 6 bulan sudah diketahui, maka menghitung per bulannya bagaimana? Ikuti video saya berikutnya, yaitu rumus mencari
kerapatan panen atau AKP, angka kerapatan panen, untuk mengetahui tonase TBS kita per bulan. Dengan demikian, kita bisa menghitung jumlah tenaga pemanen, bisa menghitung jumlah kendaraan yang untuk mengangkut TBS kita, dan bisa menghitung berapa jam operasional pabrik kelapa sawit kita sesuai kapasitasnya. Ikuti video saya berikutnya. Begitulah cara menghitung taksasi produksi tandan buah segar kelapa sawit berdasarkan usia buah, usia tanaman, berat janjang rata-rata atau BJR, dan luas kebun kita sesuai tahun tanam. Untuk perusahaan yang berskala besar, saya sarankan pengambilan sampel taksasi produksi yang diambil dengan contoh acak random, sebagaimana video taksasi produksi saya yang sudah saya sampaikan terdahulu. Disarankan sampel diambil minimal 30% dari luas kebun. Lebih besar lebih bagus. Dengan demikian, angka produksi tandan buah segar kelapa sawit kita akan sangat akurat. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami dengan hitungan atau rumus ini, paling banyak melesetnya jika pelaksanaan penghitungan taksasi produksinya benar hanya antara 3 sampai dengan 5%. Jika kehilangan buah atau TBS kita lewat dari 5%, bahkan 10, bahkan lebih besar, sementara penghitungan taksasi produksi kita tadi sudah benar, maka patut dicurigai ada yang tidak beres dengan pekerja kita. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video saya berikutnya. Salam Putra Pengobservasi.